Halo, Afid. Hai Fauzi, apa Hai. kabar? Wow. Apa kabar, Afid? Alhamdulillah Apa kabar, Afid? baik. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Wah, alhamdulillah. Sudah sangat lama ya. Kita nggak bertemu terakhir 2016 ya. Kita bareng sekolah bareng ya. Iya, kayaknya Waktu terakhir di kantor staf 2016 deh. presiden Habis ya. itu, iya habis itu belum pernah ketemu lagi deh. Kayaknya sih. Iya, iya. Jadi teman-teman semua saya dan Afid sempat kita bekerja sama bareng ya. Waktu itu 2016 kita di kantor staf presiden sama-sama magang di lapor ya, batch ke 11 kalau nggak salah. Oke. Betul betul. Oke, Afid, terima kasih pada kesempatan malam hari ini Afid sudah bersedia untuk sharing sesi sama PPI Kosyung. Ya, jadi sebelumnya teman-teman, jadi Afid malam hari ini adalah salah satu program kerja dari PPI Kosyung yang pemuda adalah. Jadi alhamdulillah ini masuk episode yang ke-6, masuk episode yang ke-6. Jadi sebelumnya ini kita mengundang ketua-ketua PPI yang ada di Kaohsiung, di Tainan, dan di PPI yang di Taiwan. Jadi harapannya ini kita diskusi dengan calon-calon leader, istilahnya bagaimana sih perspektif pemuda di masa depan gitu kan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita ada something berbeda spesial dan semoga menjadi manfaat juga dan motivasi inspirasi teman-teman semua. Oke, mungkin pertama Afid bisa memperkenalkan diri dahulu nih. Afid latar belakang di mana, terus sekarang kesibukannya seperti apa? Silakan Afid. Ya, halo semuanya, selamat malam teman-teman PPI Kaohsiung yang di Taiwan, mungkin ada juga yang di Korea, ada juga yang di Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Itu yang terpenting saat ini. Sehat, baik mental maupun fisik. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana, biasa dipanggil Afid. Saat ini saya sedang mengambil kelas bahasa di Seoul National University di South Korea. Wow. Untuk backgroundnya sendiri, saya runner up 3 Putri Indonesia 2019 dan juga dulu partnernya Mas Fauzi di kantor staf presiden magang. Oke. Wow, luar biasa sih tadi. Iya. Ada satu jadi sembari perjalanan 2 hari ini ya, ketika PP Kaohsiung melakukan publikasi terkait kita akan mengundang Anissa Fitriana, ini sangat heboh sekali. Saya tadi disebutkan bahwa Afid ini adalah salah satu runner up Putri Indonesia 2012. Bisa nggak sih sedikit disaringkan, jadi terakhir perjalanan kita barengan 2016 bekerja berbareng. Jadi dari 2016 sampai menjadikan Afid sekarang menjadi saat ini, saya tadi menjadi runner up Putri Indonesia. Bisa disaringkan nggak prosesnya itu, kenapa? Motivasi Afid, apa keinginan Afid sebenarnya gitu? Oke. Jadi sebenarnya waktu dari kantor staf presiden, setelah itu Afid sempat kerja di Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Ya kan, di Badan Ekonomi Kreatif itu Afid berjumpa sama kepala badannya pada saat itu Patriawan Munaf. Dan Patriawan Munaf ini merupakan salah satu juri Putri Indonesia. Waktu itu beliau sempat bilang sama Afid, kamu gak ada kepikiran mau coba Putri Indonesia gitu. Tapi waktu itu gak kepikiran sama sekali karena staff kan ya, cuman staff gitu di kementerian gitu kan, gak kebayang gitu. Sampai suatu ketika ada senior di kampus, senior FISIP UI juga, yang nelpon dan ngajak untuk ikut. Jadi semuanya sebenarnya serba mepet. Kalau mungkin teman-teman di sini nggak tahu, kalau mau ikut Putri Indonesia tuh rata-rata persiapannya bisa berbulan-bulan. Persiapannya nggak cuma fisik, tapi juga persiapan kegiatan sosial, persiapan mental, persiapan banyak deh yang harus disiapin gitu. Karena sekarang trennya beauty pageant itu udah bukan lagi soal fisik saja, tapi mereka cari orang-orang yang bisa mengadvokasi, bisa menginspirasi. Jadi mereka cari sosok, cari karakter. Makanya persiapannya berbulan-bulan. Kalau aku waktu itu persiapannya cuman 15 hari. 15 hari sebelum audisi. Karena semuanya serba mendadak dan
kesempatannya terbuka begitu saja, Mm-mm. ngobrol sama orang tua, sama teman-teman, semuanya support, lanjut deh, gitu. Wow. Tapi dengan persiapan 15 hari, kemudian dengan hasil yang seperti ini, itu sangat luar biasa sekali loh. Ya kan? Dengan persiapan 15 hari aja Makasih. hasil seperti ini, bagaimana kalau persiapannya seperti standar sesuai dengan yang lain? Pasti wow, makin luar biasa sekali dong. Kemudian ini Oke, ada satu hal menarik sebenarnya tadi itu, dari yang Afid. Ya, Afid silakan. ya silakan, ada hal menarik tadi. Tadi ada hal yang menarik tadi waktu Afid menyiapkan persiapan Putri Indonesia itu kan tidak hanya sekedar fisik ya, tapi ada advokasi yang di bawah. Apa sih yang saat itu yang Afid bawa di Putri Indonesia yang something membuat ini akan ini akan saya bawa ke Putri Indonesia yang nantinya menginspirasi banyak teman-teman di luar sana. Waktu itu berkaitan dengan pekerjaan Afid karena waktu itu saya sedang bekerja di kementerian, di badan pemerintahan, non kementerian, Badan Ekonomi Kreatif. Waktu itu saya membawa advokasi yang judulnya Dare to Dream. Dare to Dream ini tujuannya adalah untuk mendorong muda-mudi Indonesia dari usia belasan, usia produktif, usia belasan, teenager sampai usia produktif untuk berani bermimpi menjadi pelaku ekonomi kreatif. Karena stigmanya di Indonesia itu misalnya kalau ada anak muda yang pengen jadi musisi atau misalnya pengen jadi sutradara atau pengen bergelut di dunia fashion, itu banyak orang tua yang berpikiran, aduh ini nggak ada masa depannya gitu. Sedangkan yang sedang dibangun oleh Bapak Jokowi pada saat itu dan dibantu oleh pemerintah melalui Bekraf, kita sedang siapkan ekosistemnya. Gimana ceritanya ketika seseorang bermusik itu menjadi sebuah profesi yang bisa menghidupi kehidupan musisinya. Dan itu sudah disiapkan. Jadi pada saat itu Afid berusaha encouraging anak-anak muda, ini loh sudah disiapkan ekosistemnya, sudah disiapkan apa-apa yang kalian perlukan. So let's dare to dream to become a creative economy actors, gitu. Kurang lebih. Wow. Wow, keren. Oke. Jadi kita akan lebih dalam nih mengulik tentang dare to dream gitu sih. Sebenarnya apakah sebuah hal yang wajib dimiliki oleh pemuda atau dream itu soalnya kebanyakan tuh ada stigma bahwa udahlah jangan kamu terlalu mimpi terlalu tinggi karena kalau mimpi terlalu tinggi kalau jatuh akan sakit. Menurut Afid gimana itu terkait dreamnya itu? Nah itu yang menurut Afid sebenarnya harus dibuang jauh-jauh dari stigma seperti itu atau pemikiran seperti itu harus dibuang jauh-jauh dari pemuda-pemudi Indonesia, terutama perempuan Indonesia. Karena Afid sendiri sekarang gimana? Udah oke ya? Udah, sekarang udah oke. Oke. Mari kita lanjutkan. Oke, jadi tadi yang aku bilang, tadi saya baru sampai bahwa pemikiran seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa harus dibuang jauh-jauh? Karena itu membuat barikade di pikiran kita. Akhirnya kita membatasi perkembangan potensi kita sendiri gitu, dengan berpikiran bahwa kalau mimpinya ketinggian terus jatuh. Karena sebenarnya apa yang salah dari terjatuh? Tidak ada yang salah dari terjatuh. Ketika kalian terjatuh, kalian bisa bangkit lagi. Mungkin akan sakit dan luka, tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit lagi. Itu yang selalu saya tanamkan di pikiran saya sendiri, bahkan bahwa yang masalah itu bukan pilihannya, tapi bagaimana kita menjalani pilihan tersebut. Dan ketika kita menjalani pilihan tersebut dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, tidak ada pilihan yang salah dalam hidup. Cepat atau lambat, mau secepat mobil F1 maupun selambat kura-kura, kita akan sampai pada tujuan kita. Jadi nggak ada alasan gitu untuk membatasi pikiran dan potensi kita sendiri. Oke. Terus bagaimana menurut Afid ketika orang-orang yang bermimpi dan terwujud itu karena sebuah privilege. Jadi sebuah orang kan ya jelas dia berhasil, jelas dia mimpinya terkabul karena dia punya privilege, misalkan dia dari keluarga yang kaya,
dia memiliki fisik yang sempurna. Bagaimana dengan orang-orang yang misalkan dia dari keluarga yang kurang mampu misalkan, kemudian dari keterbatasan dan sebagainya gitu. Apakah sebenarnya itu menurut Afid itu cuma sebuah penghalang atau sebenarnya itu sebuah alasan saja? Atau memang Kalau privilege itu memang ada? kalau saya secara pribadi berpendapat privilege itu memang ada. Memang ada orang-orang yang dilahirkan dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang dia lebih mudah untuk mendapatkan Hmm. wadah atau wahana untuk berlari misalnya dibanding orang lain. Tapi enaknya jadi pemuda, enaknya jadi anak muda adalah Hmm. kita mungkin tidak punya privilege, tapi kita punya tenaga, kita punya waktu yang bisa diinvestasi lebih lagi untuk mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya, sudah banyak sekali contoh-contoh di dunia orang-orang yang sukses tanpa privilege dari kecil. Putri-putri Indonesia juga meskipun semuanya terlihat wow di panggung dan sebagainya, tidak semuanya berasal dari keluarga yang berada gitu. Banyak juga dari kita yang kemudian disponsorin oleh misalnya desainer lokal atau desainer nasional gitu. Dan jadi yang mau saya katakan adalah di mana ada kemauan di situ tuh ada jalan. Privilege memang ada, tapi kalau kita terus-terusan mikirin privilege orang lain, kapan kita majunya? Daripada kita sibuk ngeliatin orang, oh dia kan sekolahnya bagus, pantas dia pinter gitu. Oke, sekarang dengan keterbukaan informasi, kita bisa kok les-les dengan dosen dari Stanford, Harvard secara gratis. Ada YouTube, ada Coursera, ada banyak banget kelas-kelas online yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan privilege tersebut. Gitu. Wow. Betul sih. Jadi memang apalagi ini ya pemuda. Memang kalau mimpi satu hal itu pasti. Tapi mumpung masih muda berdekatan Afid tadi kan, kita masih punya tenaga yang banyak. Jadi istilahnya itu apa ya? Di masa muda ini kita habiskan kuota kegagalan kita terlebih dahulu di masa muda, sehingga di masa tua ya udah kita tinggal menikmati masa-masa ini aja ya, masa-masa apa namanya keberhasilan dari kita. Itu baik lagi nih dari tentunya dari PT Putri Indonesia. Sebenarnya nih goalnya dari Afid tadi, di goal dari Dare to Dream yang dilaksanakan yang di bawah Afid di Putri Indonesia ini seperti apa sih, bentuk kampanye seperti apa? Yang tadi Afid sempat bilang bahwa persiapan Afid dalam 15 hari menuju ke Putri Indonesia itu. Jadi sebenarnya gini, Dare to Dream itu adalah sebuah kampanye. Dia bukan sebuah program yang sifatnya eventual, tapi sifatnya lebih ke gradual. Jadi apa yang kita lakukan pada saat itu adalah encouraging melalui talk show seperti ini atau kunjungan-kunjungan Afid ke daerah, ke pelaku-pelaku industri kreatif untuk kemudian membangkitkan semangat teman-teman untuk berani menjadi pelaku ekonomi kreatif. Dan setelah saya selesai dari Putri Indonesia, kebetulan saya juga lanjut bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai asisten menteri. Jadi di situ pun sebenarnya secara tidak langsung apa yang saya kerjakan masih merupakan kelanjutan dari Dare to Dream itu, meskipun memang tidak di label sebagai Dare to Dream. Oh, jadi jadi dulu Afid wow, jadi dulu Afid ini ya waktu di Putri Indonesia di sebagai perwakilan dari Sumatera Barat ya. Nah itu Sumatera Barat itu dari gimana ceritanya? Apa memang Afid ada keluarga di Sumatera Barat atau itu sebenarnya gimana sih untuk yang pembawa itu? Jadi Afid itu ayah memang orang Sumatera Barat, orang Bukit Tinggi. Oh. Dan di Putri Indonesia itu syaratnya 3, either orang tuanya dari daerah tersebut, besar di daerah tersebut, atau lama tinggal di besar tinggal atau lahir di daerah sana. Gitu. Jadi memang Putri Indonesia punya kriterianya sendiri untuk menentukan siapa yang mewakili daerah mana gitu. Banyak juga yang kemudian misalnya salah satu peserta itu ayahnya Padang, ibunya Riau. Daftarnya Sumatera Barat, tapi kemudian dari pihak Putri Indonesia merasa dia lebih cocok menjadi wakil Riau. Tapi di Putri Indonesia memang
tidak pernah ya, setahu saya, sepengetahuan saya tidak ada yang bisa mewakili suatu provinsi tanpa punya keterikatan syarat yang di-approve oleh Putri Indonesia. Gitu. Oh. Jadi kampanyenya untuk Darudin waktu persiapan dulu lebih banyak dilakukan di Sumatera Barat. Ya, kampanyenya Atau banyak dilakukan. kegiatan itu dilakukan di Sumatera Barat. Kegiatan-kegiatan selama Putri Indonesia, sebelum Putri Indonesia dilakukan di Sumatera Barat, setelah Putri Indonesia dilakukan di beberapa tempat, nggak cuma di Sumatera Barat pada saat itu. Oh. Oke. Jadi oke, sebelum kita lanjut nih, jadi teman-teman semua yang saat ini sedang nonton, ketika nanti ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita coba diskusikan dengan Kak Fit untuk kita di sesi tanya jawab. Oke, kita hubungkan nih Fit terkait dengan Darudin sama pemuda. Menurut Afid nih, apa sih pemuda itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah pemuda itu hanya dilabeli sebuah mereka yang berusia tertentu, atau pemuda itu adalah sebuah spirit gitu? Menurut Afid gimana? Pemuda itu seperti apa? Kalau menurut saya secara pribadi, pemuda itu semua entity, dia spirit dan dia juga label. Tergantung kita mau menggunakannya di mana gitu. Tapi bagi saya, yang bisa dikatakan pemuda adalah orang-orang yang kemudian berada di usia tertentu, dan orang-orang inilah yang kemudian dianggap sebagai lokomotif perubahan, dianggap sebagai orang-orang yang masih punya keleluasaan untuk membuat perubahan. Kenapa saya bilang di sini keleluasaan? Karena selain seiring dengan bertambahnya usia, banyak orang-orang yang kemudian kehilangan keleluasaan itu. Misalnya, seorang laki-laki yang umurnya 24, baru lulus, belum menikah, pasti beda keleluasaannya dengan laki-laki berumur 36 tahun, dengan 2 anak, dan sudah menikah. Nah, pemuda di sini yang lebih penting daripada sekedar definisinya adalah apa yang sebenarnya, harapan apa yang sebenarnya ditimpakan ke label pemuda ini, dan apakah pemuda-pemuda di Indonesia yang kemudian diberikan harapan tersebut oleh masyarakat Indonesia mampu dan sedang bergerak ke arah harapan perwujudan dari harapan tersebut. Itu sih yang menurut saya lebih penting. Oke, tadi Afid sempat mengaitkan tentang Indonesia. Jadi menurut Afid, apa sih tantangan terbesar dari pemuda Indonesia saat ini? Secara personal yang saya amati, salah satu masalah kepemudaan di Indonesia adalah masalah toleransi. Karena dengan keterbukaan informasi yang tidak diiringi dengan literasi media, tidak diiringi dengan kemampuan membaca informasi, memilah informasi, kemudian gerakan-gerakan separatisme ataupun pemikiran-pemikiran ekstremis itu dengan mudah berkembang. Apalagi didukung dengan bubble wrap effect, algoritma-algoritma yang ada di sosial media, itu yang kemudian semakin mengungkung pemuda-pemuda Indonesia ke dalam perspektif mereka sendiri. Mereka tidak diberikan fasilitas untuk melihat sisi lain atau sisi yang berbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Hasilnya adalah banyak kemudian masyarakat, khususnya pemuda Indonesia yang intoleran. Menurut saya itu yang paling gawat sih. Kita bisa bicara soal iklim, kita bisa bicara soal ekonomi, politik, dan sebagainya. Tapi menurut saya yang terpenting dari semuanya adalah mentalitas dari pemuda itu sendiri. Kalau mentalitasnya sudah bermasalah, sudah tidak seimbang, tidak balance, maka permasalahan-permasalahan yang sifatnya industrial atau sifatnya sentris sebuah entity akan lebih sulit untuk kita selesaikan sama-sama. Gimana caranya kita mau maju soal kebakaran hutan atau soal global warming kalau kita sibuk berantem sendiri gitu.
Iya, tapi sebenarnya David, jadi kan entah disadari atau tidak, apakah pemuda dahulu dengan pemuda sekarang berbeda atau tidak? Karena gini, tadi Afid bilang adalah masalahnya ada salah satu masalahnya adalah tentang toleransi, terus dihubungkan dengan keterbukaan informasi, yang dimana dulu mungkin tidak secanggih sekarang teknologinya, dulu mungkin tidak seterbuka ini sekarang, gitu. Jadi membandingkan dengan pemuda dahulu, pemuda sekarang, apakah sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat intoleransi itu sendiri dari sisi pemuda itu? Apakah memang itu memang naluri seorang pemuda yang mempunyai semangat tapi tidak terkontrol, ataukah memang ada sekelompok orang tertentu yang apa ya, yang menggiring pemuda ini untuk ke arah sana? Uh, Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita mau bandingkan dengan pemuda-pemuda zaman dulu, semua generasi punya permasalahannya masing-masing. Semua generasi itu punya hambatannya masing-masing. Nggak apple to apple kalau misalnya kita bandingin 2020 sama 1970, let's say, waktu malari, atau pada saat Soeharto Soekarno. Nggak apple to apple. Tapi menurut saya yang kemudian jadi bermasalah adalah ketika ruang-ruang diskusi itu ditutup, ketika ruang-ruang keterbukaan informasi itu, transparansi itu dihalang-halangi. Karena itu yang akan, selain masalah literasi media, itu yang akan kemudian semakin menyulitkan kita untuk menjadi bangsa yang toleran. Misalnya, ini yang saya alami ya, saya bicara yang saya alami aja. Pada saat saya SD, jarang sekali saya waktu itu sekolah di SD negeri, bukan SD private. Jarang sekali guru saya kemudian membuat kelompok-kelompok dan membiarkan kita berdiskusi atau kita berdebat dengan teman sejawat tentang sebuah isu atau tentang pelajaran saja, pelajaran kita sehari-hari aja. Itu nggak ada, semuanya sifatnya satu arah. Dan kemudian privilege untuk berdiskusi, privilege untuk berbeda pendapat dengan teman-teman baru saya dapatkan ketika saya berkuliah. Nah, masalahnya adalah beruntung saya berkuliah di kampus yang membuka wahana untuk berdiskusi. Banyak kuliah-kuliah kampus-kampus yang bahkan tidak seterbuka itu. Jadi kalau misalnya budaya berdiskusi, budaya untuk berbeda pendapat, berdemokrasi, ini tidak dihidupkan, tidak terus kita pelihara, mau nggak mau pasti ujung-ujungnya mau dari 1970, 1980, 2000, 2020, sampai nanti 2045 akan sama. Informasinya semakin terbuka, algoritmanya semakin mengungkung kita, di dunia nyata pun tidak berdiskusi dengan orang yang berbeda pendapat. Semakin intoleran. Gitu sih. Oke ya. Jadi faktor internal dari pemuda itu sendiri, juga faktor eksternal dari lingkungan sekitar atau fasilitas sekitar. Kemudian salah satu isu ini misalkan ini kita ambil satu isu faktor media misalkan. Media ini yang menurut Afid pengaruh nggak sih? Karena misalkan nih sekarang ya diakui atau tidak kan seringnya ada informasi-informasi yang misalkan yang sering di-share, diteruskan, kemudian di-forward dan sebagainya. Yang terkadang itu yang membuat orang melihat judulnya, oh ternyata ini negatif, kemudian disebarkan lagi tanpa mungkin mengetahui kebenarannya gitu. Menurut Afid itu bagaimana? Apakah itu juga mempengaruhi orang menjadi berpikir negatif atau intoleransi pada hal yang lain? Saya setuju sekali, salah satu permasalahan adalah literasi media. Keterbukaan informasi, globalisasi, dan kemudian kemajuan teknologi itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa, di masa sekarang tidak bisa lagi kita, kita protek diri kita dari keterbukaan informasi itu, semakin sulit. Karena sudah dari berbagai arah, sudah semakin dipermudah. Nah, cuman masalahnya adalah, berapa banyak sih dari kita yang kemudian pada saat kuliah, SMA atau SMP diajarin bagaimana caranya mencari informasi di internet. Berapa banyak dari kita, misalnya adik saya SD atau mungkin ibu saya, tidak harus anak kecil, misalnya ibu rumah tangga gitu,
diajarin nggak kira-kira kalau WhatsApp seperti ini, kalau ada begini, itu kemungkinan hoax. Atau kalau sumbernya tidak jelas, itu berarti harus dicek ulang. Kita harus cari melalui sumber yang kredibel. Belum ada, masih kecil upayanya, mungkin sudah ada ya, tapi masih kecil upayanya untuk memberikan edukasi literasi media. Itu pasti akan sangat berpengaruh langsung terhadap intoleransi dan yang tadi Mas Fauzi bilang, kalau media itu pasti berpengaruh. Sekarang bagaimana caranya kita jadi audiens yang cerdas, audiens yang bisa memilih informasi-informasi mana yang kemudian bermanfaat buat kita. Ada satu hal yang menarik yang saya lihat pada saat masa pandemi ini, ada yang namanya diet informasi. Diet informasi ini saya lihat banyak dilakukan oleh masyarakat ketika mereka sudah mulai overwhelmed dengan berita COVID. Tapi menurut saya diet informasi ini harusnya tidak hanya dilakukan kepada orang-orang ketika kita terlalu terbombardir dengan informasi COVID saja. Harusnya diet ini, kalau kita mau sehat secara mental, kalau kita mau sehat secara pikiran, kita olahraga. Begitu juga dengan informasi yang kita masukkan ke kepala kita. Kita juga harus bisa memilih mana yang kira-kira bagus untuk kita, mana yang kira-kira kita perlukan, mana yang junk food informasinya. Kalau itu bisa dilakukan dan bisa diajarkan, diterapkan, saya rasa Indonesia bisa jadi lebih baik. Pemudanya juga bisa lebih toleran. Iya sih. Cuma ini Fit ya, apa namanya, terkait tadi kita hubungan dengan masa pandemi, di mana di Indonesia atau dimanapun lah kan sekarang banyak dan lebih menghabiskan waktu di rumah, sehingga waktunya semakin banyak untuk ada kesempatan memegang HP. Mungkin dulu sebelum pandemi kegiatannya di luar, ada olahraga, ketemu dengan teman, mungkin sedikit terkurangi memegang HP. Tapi sekarang kan bagaimana dengan ketika sudah WFH, work from home, kemudian kesempatan di rumah lebih bebas, membaca berita, sosial media, semua segala ini kan lebih mudah istilahnya kayak gitu kan. Kalau dulu orang membaca berita mungkin hanya di koran, orang membaca berita di berita-berita online. Kalau sekarang kan di Twitter aja ada Twitter, judul bisa dapat. Kemudian ada beberapa screenshot yang ada di Instagram, itu lebih mudah itu kan. Artinya lebih mudah. Artinya gini, menurut saya kayak mungkin kita tidak kurang bisa, atau bukan kurang bisa ya, mungkin usaha kita kan lebih besar ketika kita menghandle media begitu besar, tapi kan yang kita bisa lakukan adalah menghandle diri kita sendiri kan ya, menghandle diri kita sendiri agar mana sih informasi-informasi yang sekiranya bisa kita ambil dan mana informasi yang sekiranya tidak bisa kita, yang istilahnya kita asingkan, seperti itu. Ya setuju sih Mas, dan menurut saya sebenarnya kalau kita mau tunjuk ke kanan ke kiri, banyak yang bisa ditingkatkan. Karena masalah intoleran ini bukan masalah dari masyarakatnya juga, harus juga dibantu dengan sistem. Makanya salah satu diskusi yang sedang hangat menurut saya di seluruh dunia adalah problem etika teknologi. Etika teknologi itu bagaimana perusahaan-perusahaan penyedia informasi kemudian semakin ketat dalam mengatur platformnya dan sistemnya, hingga mereka bisa memberikan informasi yang akurat dan mengurangi bibit-bibit atau mengurangi kayu bakar untuk membakar hoax, hate speech, dan berita palsu dan sebagainya. Dan saya lihat memang sudah ada beberapa perubahan yang terlihat signifikan, meskipun menurut saya secara pribadi harusnya perusahaan-perusahaan tersebut bisa melakukan lebih. Misalnya fitur flag-nya di Twitter yang baru-baru ini dipakai, itu menurut saya cukup membantu untuk pengguna Twitter agar alert lah, seenggaknya berpikir 2 kali sebelum mempercayai sebuah tweet yang dia baca. Jadi semuanya harus bareng-bareng, karena di sini kita lagi ngomongin pemuda. Saya pengennya mengencourage teman-teman di sini untuk menjadi audiens yang cerdas, untuk menjadi pengguna sosial media yang bijak gitu. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi company, dari sisi pemerintah juga harus ada effort untuk membantu ke arah sana.
gitu kan. Kan pada akhirnya pemuda penerus muka dunia kita disiapkan untuk nantinya ke depan menjadi seorang leader, seorang pemimpin di bidangnya masing-masing, gitu kan. Menurut Afid, apa sih hal-hal yang istilahnya perlu disiapkan oleh pemuda-pemuda saat ini untuk nantinya siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan? Saya ada satu quotes yang saya pegang di ini personal sih. Jujur saya nggak ingat siapa yang ngomong sama saya dan siapa yang waktu apa saya baca di mana saya nggak ingat. Tapi saya ingat ada seseorang yang pernah bilang sama saya gini, Afid, kalau nanti di kemudian hari bisa jadi pemimpin, kalau nanti di kemudian hari diberikan kesempatan untuk memimpin, orang pintar itu sudah banyak. Tapi orang pintar yang menggunakan hati semakin sedikit. Itu yang menurut saya harus disiapkan oleh pemuda-pemuda sekarang. Jangan cuma mengejar akademik, jangan cuma mengejar otak aja yang terus-terusan diberi makan, tapi juga hati harus dijaga. Buat apa jadi orang pintar kalau nggak jujur? Ujung-ujungnya korupsi. Buat apa jadi orang dengan gelar bejibun, tapi terus kemudian melanggar hak asasi manusia? Hal-hal seperti itu yang menurut saya kadang luput ketika kita sedang sibuk lari ngejar mimpi, lupa kalau hatinya pelan-pelan mati. Gitu. Oke, sebelum melanjutkan ke yang ini, tadi ada satu statement yang sangat menarik saya dari Afi tadi. Kita sibuk lari sehingga lupa untuk melihat hati. Menurut Afid ini, ketika orang ya bermimpi, kita sibuk fokus dengan tujuan kita fokus dengan apa yang kita capai. Tapi terkadang kita lari, kita lupa dengan yang ada di sekitar kita. Apakah menurut Afid ketika kita lari fokus menuju menggapai mimpi itu, apakah kita tidak termasuk orang yang bersyukur apa yang kita punya sekarang itu? Kita sebenarnya sudah punya, tapi kan kita fokus lari mengejar sesuatu sebenarnya kita belum punya, kita lari terus gitu. Sebenarnya yang kita tidak sadar sebenarnya yang kita punya itu udah banyak gitu, sebenarnya udah lebih dari cukup. Itu gimana? Benar. Karena pemuda itu kan rata-rata energinya banyak gitu ya, jadi itu apa tujuan gitu tanpa melihat kanan kiri. Sebenarnya selain dengan melihat kanan kiri, bisa juga dengan secara sadar, secara conscious, kita dekatkan diri kita dengan lingkungan sekitar. Jangan misalnya kita sedang, misalnya saja Afid sekarang sedang kuliah di Seoul National University. Coba lihat, adakah gerakan-gerakan volunteer yang bisa kita ikuti? Adakah gerakan-gerakan sosial yang kemudian bisa kita ikutin? Dengan terus-menerus berusaha terkoneksi dengan lingkungan sekitar, di situ kita disadari bukan cuma apa yang kita punya, tapi apa yang orang lain tidak punya. Iya. Dengan begitu hati kita nggak mati. Gitu. Dengan begitu kita nggak cuma memberi makan otak, tapi juga memberi makan hati kita. Dan nantinya diharapkan ketika kita diberikan kesempatan untuk memimpin, kita siap baik batin maupun lahir. Iya. Itu cara-cara banyak sih sebenarnya cara-cara. Bisa juga kalau misalnya religius mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena saya percaya semua agama itu baik dan semua agama itu membantu kita memurnikan hati kita gitu kan. Jadi banyak caranya. Halnya sangat menarik tadi ketika Afid idea terkait tidak hanya mengasah otak pikiran kita, tapi juga dengan hati. Kemudian berkaitan ini sih lebih kayak kita tidak hanya mencari untuk kita sendiri, tapi yang kita punya kita bagi ke sekitar kita. Atau dalam artian kita berkontribusi, kita berbagi. Apa yang sudah kita miliki kita bagi. Bukankah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita miliki kita bagi ke orang lain gitu kan. Kemudian baiknya adalah sebagai pemuda yang nantinya menjadi pemimpin, kan seorang pemimpin ya Fit ya. Seorang pemimpin kan bukan yang aslinya itu ujuk-ujuk langsung menjadi pemimpin, kan enggak. Kan proses menjadi pemimpin sangat panjang.
Misalkan kita sekarang di usia 20-25an menjadi pemimpin di usia 40 misalkan 40-45. Kita ada waktu 20 tahun misalkan untuk menyiapkan menjadi pemimpin itu. Nah, proses pemimpin itu, proses ke arah sana bisa kita mulai sedikit demi sedikit untuk istilahnya kita membagi yang kita punya, membagi apa yang kita miliki ke sekitar. Benar kata Afid tadi bahwa ketika kita berkontribusi ya kita tidak harus memaksakan apa yang kita sukai, apa yang kita punya. Misalkan tadi kita sukanya misalkan volunteer pendidikan, oke, kita membantu di pendidikan. Kita fokusnya misalkan suka kegiatan keagamaan, kita fokus ke keagamaan untuk misalkan membagi ke yang lain. Menurut Afid bagaimana itu? Istilahnya persiapan kita menuju beberapa tahun ke depan menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di bidang kita masing-masing di masa yang ke depan untuk Indonesia. Iya, bagi saya ketika seseorang tidak lupa untuk memberi makan jiwanya, tidak lupa untuk menghidupkan hatinya, nantinya dia pasti akan jadi seorang pemimpin yang bijak. Karena dia bukan cuma pintar, tapi juga paham tentang situasi dan juga empatinya ada, simpatinya ada. Akhirnya ketika dia mengambil keputusan tentunya lebih baik dibanding orang yang sedang menggunakan otak saja gitu. Nah, untuk persiapannya sendiri, sebenarnya persiapan itu banyak yang bisa dilakukan sih, tergantung dari masyarakat. Kalau saya sendiri, kalau saya boleh sharing, yang sering saya lakukan adalah kadang kalau misalnya udah terlalu asik dengan mimpinya sendiri, sibuk sana sini, saya suka inget-inget masa waktu saya kuliah, atau saya buka keep in touch lagi dengan teman-teman di kampus. Gerakan apa sih yang sedang mereka lakukan? Atau as simple as kita lihat aja yang lagi isu gerakan apa sih yang lagi aktif di Indonesia, apa sih yang lagi masyarakat keluhkan gitu. Dari baca berita, dari sekedar mencari informasi itu aja sebenarnya sudah membuat kita berusaha memahami apa yang orang lain lakukan, dan secara tidak langsung tetap napak ya istilahnya, tetap napak di bumi itu nantinya juga akan membuat kita lebih bijak dan pasti bermanfaat. Gak mungkin gak bermanfaat di kemudian hari. Yang namanya ngasih makan hati itu di kemudian hari pasti bermanfaat, gak mungkin enggak. Soalnya kadang kita mikir apa yang kita lakukan misalkan ini sia-sia. Misalkan kita telah berbuat baik pada orang, kemudian kita berbagi pada orang, kita membantu orang misalkan. Kemudian hanya karena orang tersebut tidak berbuat dengan kita memberi label, oh ternyata yang kita lakukan sia-sia gitu. Menurut Afid, apakah ada nggak hal yang dilakukan sia-sia? Menurut saya gini, saya itu percaya bahwa apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu adalah sebuah energi yang kita sampaikan ke luar. Okay. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, kita berusaha baik, tanpa kita sadari kita pamrih gitu. Kita berharap bahwa orang itu atau organisasi itu kemudian akan menghargai kita. Tapi yang saya percaya bahwa adalah energi yang baik, energi yang kita keluarkan yang baik, dia akan secara tidak langsung akan kembali lagi ke diri kita. Baik itu sekarang, nanti 20 tahun lagi kita nggak ada yang tahu. Banyak banget kayak waktu itu salah satu orang terdekat saya juga pernah cerita bahwa dia tidak menyangka sahabat yang dia bantu 20 tahun lalu, kemudian 20 tahun kemudian menjadi orang yang sangat sukses dan kemudian jadi penyelamat dia ketika di waktu yang sempit. Padahal sudah tidak pernah berhubungan lagi gitu. Itu kan di luar kontrol kita ya, di luar mungkin selama 20 tahun kita menganggap itu adalah perbuatan baik yang sia-sia. Tapi 20 tahun kemudian, siapa yang tahu ternyata nggak seperti itu. Buat saya, ketika seseorang beranggapan bahwa perbuatan baiknya sia-sia, artinya dia berbuat baiknya belum ikhlas, belum ada tujuan tertentu. Ya, tapi pada dasarnya ya agak manusiawi ketika misalkan
orang berbuat sesuatu kemudian menginginkan timbal balik, tapi jangan sampai hal ini membuat kita untuk tidak berbuat baik. Ya udah, kita mungkin di awal-awal kita berbuat baik, mungkin ada maksud dan tujuan tertentu, tapi saya yakin kalau misalkan kita berbuat baik terus menerus, kita pupuk terus menerus, pada akhirnya kita, yaitu akan menjadi sebuah kebiasaan kita, tanpa sadari kita tidak menginginkan balasan apapun gitu kan. Setuju. Menurut saya kebanyakan orang-orang yang kemudian berhenti berbuat baik karena beranggapan, loh dunia tuh emang kayak gini kok, memang sistemnya kayak gini, memang dunia tuh buruk, kenapa kita harus terus-terusan have in faith in humanity, why do we always act kind? Menurut saya orang-orang itu adalah orang-orang yang terluka sebenarnya. Orang-orang yang terlalu realistis adalah orang-orang yang sudah pernah merasakan pahitnya kehidupan dan dia tidak mau lagi merasakan pahitnya kehidupan itu. Yang mungkin tidak dia sadari adalah dengan pengalaman pahitnya kehidupan itu dia jadi orang yang sekuat dia sekarang itu. Dan dia sebenarnya punya kemampuan untuk membantu orang agar tidak merasakan pahitnya yang dia rasakan. Betul sekali. Jadi it's all about perspective. And if you're talking about me, saya adalah orang yang selalu berusaha untuk melihat yang terbaik dari setiap keadaan. Karena itu secara tidak langsung juga membantu kita secara personal sih. Kalau kita terlalu memikirkan apa-apa yang tidak bisa kita kontrol, apa-apa yang lepas dari harapan kita, kitanya juga sedih sendiri dan gak bisa maju, gak bisa bangkit lagi. Wah, Afid, nggak ngerasa nih, kita udah ngobrol banyak dari awal pengalaman Afid, dari sampai 45 menit. Oke, kita ada waktu kurang lebih 13 menit, kita coba akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Nih, yang pertanyaan yang masuk dari DM saya ini. Oke, terkait dari tujuannya Afid tadi kan, misalkan lah, ini dia punya mimpi, tapi mimpinya dia itu tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Dalam kata lain, tidak direstui orang tua. Soalnya dia meyakini bahwa restu orang tua itu yang utama. Tapi bagaimana tapi itu tidak sesuai dengan hati atau keinginan dia gitu. Menurut Afid, apa yang harus dia lakukan ini ketika dia punya mimpi tapi bertentangan dengan keinginan dan restu orang tua? Wow, berat ini. Berat ya. Gue pengen ngajak ngobrol nih rasanya, pengen langsung kayak kita teleponan aja gimana daripada di live gitu kan, biar lebih jelas solusinya gitu kan, lebih tepat sasaran gitu. Ini juga sebenarnya permasalahan yang sering diceritakan oleh anak-anak muda yang kemudian pengen jadi pelaku kreatif, yang pengen jadi musisi, pengen jadi aktris. Orang tuanya kendalanya di restu orang tua. Nah, yang mau saya sampaikan adalah pada dasarnya orang tua itu menginginkan yang terbaik. Mereka tidak memberikan restu, pasti ada alasannya. Nah, coba dicari tahu alasannya itu apa. Kalau misalnya alasannya itu bisa kalian atasi, saya yakin restu juga pasti turun. Misalnya waktu itu kalau misalnya saya bilang saya mau jadi penyanyi, orang tua saya bakal bilang, kamu gak punya masa depan. Kalau gitu kita siapin dong. Oke, saya mau jadi penyanyi, saya akan masuk label ini, kemudian saya akan begini, dengan bantuan dari ini, ada. Dengan kalau kalian bisa berargumentasi seperti itu, saya yakin orang tua pasti ujung-ujungnya support. Karena restu itu kan mereka, beliau-beliau ini kan sudah berpuluh-puluh tahun, atau mungkin belasan tahun hidup setelah kita. Ketika beliau bilang tidak, pasti ada alasannya. Coba aja dicari tahu alasannya apa. Dan kemudian dikomunikasikan, pasti bisa. Iya sih. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Jadi mungkin belum satu frekuensi aja, belum mengerti maksudnya apa sih kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Wow, pertanyaan kedua ini mungkin Afid sangat di bidangnya ini. Jadi dari Mbak Istiqomah, Kak, kasih tips dan trik dong untuk daftar jadi Putri Indonesia. Wow. Gimana nih? Ini sesuai dengan Afid sekali nih. Wow. Tips and trik jadi Putri Indonesia. Jangan kayak saya, persiapannya harus matang.
persiapannya harus benar-benar disiapin dari sekarang. Dan menurut saya dibanding fokus kepada fisik, lebih baik fokus kepada kekuatan kalian. Karena setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Misalnya, saya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi saya tahu bahwa kelebihan saya bukan di tinggi badan saya, tapi di kemampuan saya berkomunikasi. Dan mungkin saya punya pengalaman yang putri-putri lain tidak punya. Gunakan kelebihan itu, percaya sama diri sendiri, persiapkan dengan baik, insya Allah lancar. Wow, energi yang sangat luar biasa tuh, motivasi yang sangat luar biasa. Oh, ini ada dari Kak Alfiananda nih, katanya dari Sumatera Barat. Oh, salam dari PL Sumber. Waalaikumsalam. Oh, udah dibalas ya sapanya ya. Barakallah. Sama dari Novidi ADPR, Anissa Fitriana, konsultan. Ini apa nih, konsultan Sumatera Barat. Oke. Itu opening number pas malam final. Karena pada saat itu jadi konsultan komunikasi kan. Jadi opening numbernya kayak gitu. Oh, mungkin ini kayaknya lagi kangen nih sama Afi. Coba bisa nggak opening number nih buat Kak Novidi. Oke. Udah lama banget nggak opening number. Oke. Coba ya. Oke. Anissa Fitriana, konsultan komunikasi Sumatera Barat. Wow, keren. Oh, kalau Putri Indonesia pakai apa namanya seperti itu ya? Iya. Pada saat tahun saya seperti itu. Nama, pekerjaan, kemudian provinsi. Oke, wow. Itu tadi juga sebagai tips ya sama oleh Dwi Taisiko tadi yang mau menyiapkan jadi Putri Indonesia. Oke nih, pertanyaan terakhir nih buat Kak Afid. Apa sih mimpi terbesar oleh Kak Afid ini? Mimpi terbesar yang ingin dicapai oleh Kak Afid? Mimpi untuk diri sendiri, mimpi untuk siapa nih? Oke, mimpi untuk Afid dulu sendiri, kemudian mimpi untuk Indonesia. Mimpi untuk diri sendiri, untuk sekarang saya nggak mimpi yang muluk-muluk. Saya pengen sehat, lahir dan batin, mental dan fisik. Fokus kepada pengembangan diri saya, dan saya berharap 5-10 tahun ke depan, dimanapun saya berada, saya masih bisa jadi Afid yang bermanfaat untuk sekitar, untuk teman-teman di sekitar saya, untuk Indonesia mungkin. Tapi saya pengen terus menebar kebaikan dan jadi orang yang bermanfaat. Kalau untuk mimpi untuk Indonesia, saya pengen suatu saat nanti ketika kita bisa hidup bersama berdampingan di negara yang masyarakatnya toleran, di negara kita bisa dengan bangga bilang ke dunia bahwa inilah Indonesia, kita multikultural, kita punya ratusan suku, ratusan bahasa, kita punya banyak budaya, tapi kami hidup bersama dengan harmonis. Indonesia adalah contoh toleransi untuk dunia. Saya pengen bisa ngomong begitu. Iya, karena ini ya pada dasarnya Indonesia sangat beragam dan tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Misalkan ada negara yang kan dia hanya satu suku sehingga mudah mengaturnya. Tapi Indonesia banyak ragam, dan semoga itulah menjadi kekuatan kita. Contoh Korea. Korea, saya di Seoul, saya sejauh mata memandang secara fisik tidak beda jauh. Coba kita ke Jakarta. Ada yang Chinese, ada yang dari Papua, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali, beda semua. Secara fisik, ini baru fisik doang. Belum ngomongin budaya. Wah, akhirnya kita di ujung acara kita, Fit. Dan nggak kerasa sangat luar biasa. Oke,
sebelum kita tutup, saya ingin nih Afid memberikan apa ya, closing statement, memberikan motivasi kepada teman-teman pemuda, memberikan motivasi kepada semuanya yang ada di Kaohsiung, di ada Taiwan, di Korea, di Indonesia, sebagai pemuda saat ini, sebagai pemuda di masa depan, dan sebagai pemuda harapan Indonesia. Silakan Afid. Saya juga pemuda, jadi saya mau bilang dulu ke teman-teman semua yang sedang berjuang di perjuangannya masing-masing. Tidak terlepas dimanapun kalian berada, kita semua sedang sama-sama berjuang, dan perjuangan-perjuangan yang tidak kita perlihatkan kepada publik bukan berarti perjuangan itu tidak berat. So I'm gonna say I'm with you. Let's fight our fight together, and mari sama-sama buat Indonesia lebih baik lagi. Amin. Amin, amin, amin ya. Tadi harapan saya semoga cita-cita Afid juga tercapai, harapan Afid untuk Indonesia tercapai, dan harapan kita sebagai pemuda penerus muka dunia, semoga di masa depan kitalah yang sebagai penentu dunia akan seperti apa, Indonesia seperti apa. Kita mulai dari sekarang, persiapkan diri kita dari sekarang di bidang kita masing-masing saja, di bidang apa yang kita tekuni, di bidang apa yang kita sukai, dan semoga kebaikan-kebaikan, persiapan-persiapan, dan tadi juga dikatakan oleh Afid bahwa tidak hanya menyiapkan di otak saja juga, tapi hati dan otak kita bersama-sama memberi asupan sehingga kedepannya bisa sama-sama menjadikan Indonesia lebih baik. Oke, terima kasih Afid atas waktu 60 menitnya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan Afid. Semoga lancar kuliahnya, semoga lancar segala keinginan dan cita-citanya. Amin. Ya, terima kasih sudah diundang PPI Kaohsiung. Saya sangat terharu disandingkan dengan ketua-ketua PPI. Saya kan di sini hanya student. Semoga PPI Kaohsiung juga sukses terus, Mas Fauzi juga sukses terus, dan semuanya sehat selalu.